Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor, Prodi Manajemen A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amir Mahrudin, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai najis. Baik, pengertian najis. Menurut bahasa Arab, najis bermakna al-qadzarah, yang artinya adalah kotoran. Najis adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Lalu macam-macam najis. Yang pertama, darah yang mengalir. Darah yang mengalir, yakni darah yang mengucur deras, misal darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, kecuali jika hanya dalam kadar sangat sedikit atau terciprat. Maka darah cipratan tersebut tergolong najis yang dimakfu atau ditolerir. Mengenai darah yang tidak mengalir, para ulama berfatwa sebagai berikut. Ibnu Mujallas suatu hari ditanya mengenai darah yang terdapat di tempat penyembelihan kambing atau darah yang ada di bagian atas periuk penggodokan. Ia menjawab, tidak apa-apa, dimakfu, karena yang dinajiskan adalah darah yang mengalir. Hal ini diperkuat lagi dengan hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa kami makan daging, sementara darah menggaris atau membekas dalam bentuk garis-garis di atas periuk. Kedua, daging babi. Para ulama menyepakati kenajisan daging babi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Katakanlah, tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena itu najis. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Mengenai bulu babi, menurut pendapat ulama yang terkuat, dibolehkan untuk diambil benang jahit. Yang ketiga, tinja dan air kencing manusia. Para ahli fikih sepakat bahwa tinja dan air kencing manusia termasuk benda najis. Selain air kencing dan tinja para nabi dan air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air ASI ibunya. Yang keempat, kotoran dan air kencing hewan yang diharamkan dagingnya. Para ulama sepakat mengenai kotoran dan air kencing hewan yang dagingnya haram dimakan termasuk barang najis. Merujuk pada hadis narasi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bercerita bahwa Nabi SAW pergi ke Kakus. Lalu beliau menyuruhku membawakan 3 buah butir batu pada beliau. Aku hanya menemukan 2 butir saja dan tidak memperoleh yang ketiga. Akhirnya aku ambil kotoran hewan, lalu aku menyerahkannya pada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengambil 2 butir batu saja dan melemparkan kotoran tersebut, seraya berkata, sesungguhnya ia najis. Yang kelima, wadi. Wadi adalah air atau cairan yang kental dan keruh yang keluar mengiringi kencing. Para ulama bersepakat benda wadi hukumnya najis. Aisyah mengatakan, wadi yang keluar setelah kencing harus dicuci bersih, baik yang keluar dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian ia cukup berwudu dan tidak perlu mandi. Wajib. Yang keenam ada mazi. Mazi adalah air yang berwarna putih, lembut, dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau ketika menghayal dan berhasrat melakukan hubungan seksual, dan terkadang keluarnya tidak terasa. Mazi dapat keluar baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih banyak pada perempuan. Yang ketujuh, ada daging hewan yang diharamkan dimakan dagingnya. Mayoritas para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka bersepakat bahwa daging hewan yang haram dimakan adalah najis, meskipun disembelih menurut syariat. Merujuk hadis narasi Maslamah bin Al-Akhwa, ia bercerita, jelang sore hari ditaklukkannya Khaybar, para sahabat menyulut api. Rasulullah SAW pun bertanya, untuk apa api ini? Apa pula yang kalian panggang di atasnya? Mereka menjawab, daging keledai jinak. Rasulullah SAW menukas, alirkan dulu darahnya dan potong-potonglah. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, haruskah kami mengalirkan darahnya dulu dan mencucinya? Beliau menjawab, auzaka, atau seperti itu. Hal senada yang diriwayatkan oleh Anas, ia bercerita, kami mendapat daging keledai waktu perang Khaybar.
Juru seru Rasulullah SAW lantas mengumumkan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian mengkonsumsi daging keledai negeri atau bukan yang liar, sebab ia kotor dan najis. Yang kedelapan ada bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i hukumnya najis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Tidak termasuk dalam kategori ini bangkai ikan dan belalang. Keduanya tidak dianggap najis, melainkan tetap suci. Merujuk hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai yang dihalalkan bagi kita adalah bangkai ikan dan belalang. Sementara darah yang dihalalkan bagi kita adalah hati dan limpa. Kesembilan, bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Para ulama sepakat bahwa apa yang terpisah dari anggota tubuh manusia yang hidup tetap suci, sementara sesuatu yang terpisah dari tubuh hewan yang masih hidup adalah najis. Merujuk hadis Abu Waqid al-Laitsi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa-apa yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup najis hukumnya. Yang ke-10, tahi dan air kencing hewan yang halal dagingnya. Imam Ahmad, Muhammad bin Hasan, dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu al-Munzir dan Al-Istakri dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air kencing dari kotoran hewan yang halal dimakan tetap suci, merujuk pada penuturan Anas radhiyallahu anhu. Yang ke-11, muntahan. Muntahan hukumnya najis secara mutlak karena merupakan makanan yang berubah menjadi busuk dan berbau di dalam perut, baik kemuntahan manusia maupun lainnya. Baik muntahan tersebut keluar dalam kondisi berbeda dengan apa yang dimakan maupun masih utuh. Ini merupakan pendapat tiga mazhab. Sedangkan menurut Imam Malik dan sebagian kalangan ulama mazhab Syafi'i, muntahan yang tidak berubah atau masih utuh tetap suci. Misal kols atau makanan atau minuman yang keluar dari perut dalam keadaan utuh. Yang ke-12 ada minuman keras. Mayoritas ulama berpendapat bahwa khamr ialah najis. Pendapatnya merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengadu nasib dengan panah adalah barang najis. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.